Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 46, Formasi Pedang 5 Elemen. Chen Fan merasa dirinya dikelilingi oleh sebuah kokon cahaya yang padat, memancarkan aura dua warna. Bagi Chen Jingjing dan Sang Rumeng, tampak seperti satu kokon, auranya hampir mencair. Jingjing, jenis kultivasi apa yang sedang diamalkan oleh kakakmu? Dia menjadi begitu kuat, kagum Sang Rumeng. Aku tidak tahu, tapi dia pasti berbeda dari sebelumnya, jawab Chen Jingjing, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Sekarang aku akhirnya bersemangat untuk melihat Jackie Chan, kata Sang Rumeng, berdiri dengan senyum. Chen Jingjing membalas senyum, hendak mengatakan sesuatu, ketika suara keras meletus dari luar formasi. Terkejut, keduanya berbalik untuk melihat. Ekspresi mereka berubah seketika. Sebuah kelompok murid dari EPS World Peak telah berkumpul di luar formasi, menyelimuti area tersebut. Seorang pria, berpakaian jubah hitam, perlahan menurunkan telapak tangannya yang terangkat dan menghina Chen Jingjing. Sebagian dari penghalang telah terhempas, tetapi tidak berpengaruh pada pertahanan. Nalantian, mata Chen Jingjing menjadi dingin. Tahap awal pembentukan dasar, kata Sang Rumeng, terkejut saat dia memandangi Nalantian. Jadi ini Chen Fan adalah kakakmu, Nalantian menghina, menatap Chen Jingjing. Kakak, apakah kamu mengenalnya? Tanya Nalan Yun, bingung. Saat aku berada di dalam halaman dalam, aku mengincarnya, tapi dia menolakku. Jawab Nalantian, menyentuh bibirnya dan tersenyum dingin. Dia menatap Chen Jingjing seolah-olah dia adalah mangsanya yang ditentukan. Ekspresi Nalan Yun menjadi aneh setelah mendengar ini. Dia berada di halaman luar Heavy Sword Peak, dan informasi dari halaman dalam jarang mencapainya. Sepertinya Chen Fan dan Nalantian memiliki sejarah bersama, tetapi Chen Fan sekarang bukan lagi yang dulu. Tampaknya akan sulit bagi saya untuk membunuhmu sekarang, Nalantian menggelengkan kepala dengan lembut. Kakak, aku rasa kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Orang-orang dari Chen Xianzong akan menemukan tempat ini dengan cepat, dan mereka akan secara alami mengurus sampah itu, kata Nalan Yun, penuh dengan cemburu dan kebencian terhadap Chen Fan. Kekuatan barunya telah membuatnya mengabaikannya, meninggalkannya merasa sangat tersinggung. Itu baik-baik saja bagiku, tapi di mana Chen Fan yang kamu bicarakan? Aku hanya melihat Chen Jingjing dan Sang Rumeng, kata Nalantian, hanya berhasil meniup sebagian dari penghalang, dengan Chen Fan tetap tersembunyi. Mungkinkah dia takut untuk muncul? Nalan Yun ikut bicara. HMPH, aku akan menembus formasi ini dan melihat di mana dia bisa bersembunyi, Nalantian menyatakan. Dengan gerakan cepat, dia mengaktifkan teknik memantulkan air. Menyebabkan beberapa bola air muncul di udara, mengambang di tempat. Dengan gelengan lengan yang lain, bola-bola air meletus dengan kekuatan besar, menembak ke sekitar formasi. Boom! 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 Beberapa suara ledakan keras bergema di area tersebut saat formasi tersebut terkena berulang kali. Tirai cahaya berkilau, tetapi pertahanan tetap utuh. Nalantian dan yang lainnya tertarik pada kekuatan spiritual yang intens yang terpancar dari kokon cahaya di dalam formasi. Aura yang padat sekali. Ini apa ya? Seru Nalan Yun, merasakan aliran energi meskipun ada penghalang yang memisahkan mereka. Sangat terkonsentrasi, hampir seperti cairan. Jika aku bisa menyerap energi spiritual ini, aku bisa melakukan terobosan hanya dalam 5 hari. Kata seorang murid biasa, suaranya penuh dengan iri hati. Dalam momen kegembiraan yang luar biasa, mata Nalantian berkilauan dengan serakah saat dia melihat bola spiritual di hadapannya. Itu adalah pemandangan yang megah, seperti batu spiritual raksasa. Tentu, ini adalah tanda keberuntungan besar, bukti kasih sayang para dewa. Tampaknya semua yang hadir akan sangat diuntungkan dari kekayaan tak terduga ini. Namun, Nalan Yun, saudara perempuan Nalantian, merasakan ketidaknyamanan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di mana Chen Fan berada. Dia telah memperhatikan ekspresi kegembiraannya saat melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang, selain dirinya sendiri, Nalan Yun, dan Chen Jingjing dan Sang Rumeng, hanya sisa-sisa cangkang cahaya yang samar-samar berada di sekitarnya. Sebuah cangkang cahaya. Kecurigaan Nalan Yun semakin berkembang saat dia melihat cangkang itu dengan tatapan waspada, cahayanya yang dua warna menawan perhatiannya. Tidak perlu khawatir, dia sedang bertapa di dalam, menyerap energi spiritual, Nalantian meyakinkannya dengan suara dalam. Dengan gerakan cepat, dia menggambar lingkaran sempurna di udara, memunculkan bola air raksasa yang mengalir di antara kedua tangannya. Permukaannya yang jernih berkilauan dengan jejak energi yang gaib, menjaga bentuk bulatnya. Izinkanlah aku untuk menghancurkan formasi ini, perintah Nalantian, mendorong Chen Jingjing dan yang lainnya dengan kedua tangan. Bola air raksasa itu meluncur menuju formasi pertapa seperti bom dahsyat, dampaknya terdengar bergema di udara. Dentum!
Ledakan yang mengguncangkan bumi membuat Chen Jingjing dan Zhang Rumeng menutup telinga mereka secara refleks. Lebih mengejutkan lagi adalah redupnya cahaya yang dipancarkan oleh talisman kuning di tanah, tanda jelas bahwa pertahanan formasi pertapa melemah. Jingjing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhang Rumeng dengan cemas. Kita harus menahan mereka sampai kultivasi saudaraku selesai. Jawab Chen Jingjing, matanya penuh dengan tekad. Jika formasi runtuh, kita akan menghadapinya. Tapi Jingjing, Nalantian telah menyiksamu sebelumnya. Jika formasi gagal, dia mungkin. Kata-kata Zhang Rumeng terpotong saat bola air raksasa lainnya menghantam formasi pertapa. Dentum. Ledakan yang menggema terakhir mengguncang dasar formasi, menyebabkan topengnya gemetar sebelum hancur menjadi berkeping-keping. Namun, talisman kuning di tanah itu mengeluarkan suara geram penentangan, menyala dalam kobaran api. Tiba-tiba, 5 cahaya pedang yang berkilauan meluncur keluar dari talisman, berhenti di depan Chen Jingjing dan Zhang Rumeng. Setiap pedang menunjuk dengan ancaman ke arah Nalantian dan teman-temannya. Talisman pedang 5 elemen? Chen Jingjing dan Zhang Rumeng terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Chen Fan memiliki artefak yang begitu kuat. Namun, mereka menyadari bahwa talisman pedang 5 elemen saja tidak akan cukup untuk melawan lawan tangguh seperti Nalantian. Tidak, ini bukan talisman pedang aneh 5 elemen, amati Chen Jingjing, kilau pemahaman melintas di wajahnya. Dengan cepat mengangkat tangannya, dia mengisi telapak tangannya dengan energi sejati, melacak urutan garis berwarna-warni yang menghubungkan 5 cahaya pedang. Menyerupai sebuah tenunan berwarna-warni yang halus. Ini adalah formasi pedang 5 elemen, bisik Chen Jingjing, suara kepuasan terdengar di ucapannya. Dalam sekejap, 5 cahaya pedang berubah menjadi kilatan cahaya, saling mengejar dalam tarian rumit. Secara bertahap, mereka membentuk lingkaran cahaya berlima, semakin tinggi melambung ke langit. Menyadari ada yang tidak beres, Nalantian memerintahkan pengikutnya untuk menyerang Chen Jingjing dan teman-temannya. Namun, mereka terlambat. Pentagram di langit tiba-tiba menyelimuti mereka. Dentum. 5 ledakan menggelegar terdengar bersamaan, melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat yang bergelombang keluar. Bahkan Nalantian, dengan semua kekuatannya, terdorong 3 langkah mundur oleh kekuatan ledakan itu. Nalan Yun, hampir terdorong ke udara, diselamatkan tepat waktu oleh refleks cepat Nalantian. Para murid lainnya, meski terjatuh, tidak mengalami luka serius. Itu hanya dorongan keras, kemunduran sementara. Saat mereka mengambil pijakan mereka kembali, semua mata tertuju pada Chen Jingjing, kekaguman mereka jelas terlihat. Di depan mereka berdiri 5 pedang kuno raksasa, tertanam dengan kokoh di tanah, membentuk formasi bintang 5 yang sempurna. Pedang pertama memancarkan sinar emas, mempesona dengan kecemerlangannya. Yang kedua, terbuat dari kayu persik, dihiasi dengan banyak duri yang saling berjalin. Api di pedang ketiga terbakar dengan panas yang intens. Pedang keempat berkilau dengan nuansa air, bentuknya seolah-olah terbuat sepenuhnya dari air. Pedang kelima, sebilah pisau batu raksasa, berkilau dengan butiran pasir. Banyak streamer berwarna bertabrakan di antara 5 pedang raksasa itu, melahirkan tirai cahaya yang memikat. Di dalam pagar perlindungan ini berdiri Chen Jingjing, Zhang Rumeng, dan cangkang cahaya, terbungkus dalam cahaya gaibnya. Formasi pedang 5 elemen, kartu truf Chen Fan, telah dilepaskan, memungkinkannya untuk bertani dengan keyakinan yang teguh. Wajah Nalantian menjadi gelap saat ia berpura-pura menjadi hantu, memainkan trik-trik pada lawannya. Dia baru saja didorong 3 langkah, yang merupakan sebuah aib besar baginya. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu selama periode pembangunan dasar yang terhormat? Seni bom air. Nalantian berteriak keras, mengangkat bola polo air sebesar sebelumnya dan melemparkannya ke arah Chen Jingjing dan yang lainnya. Sambil itu, dia berteriak, teknik tenggelam di tanah, dan mengangkat tangannya ke arah tanah. Energi spiritual yang megah tiba-tiba memancar dari telapak tangannya, menuang ke dalam tanah dan menuju langsung ke arah Chen Jingjing. Dia berharap bisa menggunakan teknik ini untuk mengendalikan tanah di dalam formasi pedang. Boom! Suara lembut bergema, membuat rahang Nalantian hampir terjatuh. Bola polo air raksasa tersebut menghantam tirai cahaya dari 5 pedang raksasa, dan dengan kejutan, pedang air berubah menjadi lautan, menelan bola polo air tersebut. Teknik bom air yang paling bangganya telah terperosok ke dalam lautan seperti tetesan air biasa. Sementara itu, teknik tenggelam di tanah, bertabrakan langsung dengan batu besar dan seketika berubah menjadi bola pasir yang longgar. Bagaimana ini mungkin? Nalantian terkejut. Banyak murid juga mengeluarkan suara menganga dengan kagum dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Formasi pedang yang kuat. Bagaimana mungkin Chen Jingjing memiliki formasi seperti ini? Formasi pedang 5 elemen biasa tidak sehebat ini. Ini pasti sebuah talisman pedang yang digambar oleh seorang ahli talisman yang terampil. Pertahanan ini hampir tak terkalahkan. Setiap serangan dalam 5 elemen akan retak. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng terkejut dengan cara yang tak terduga dari Chen Fan. Talisman ini benar-benar melanggar segala aturan. Saat keduanya menghela nafas lega, 2 sinar cahaya tiba-tiba berkelebat di udara. Ternyata 2 pengolah pedang sedang terbang menuju mereka di atas pedang terbang mereka.
Lihatlah dengan cepat, mereka adalah dua orang kuat dari Cheng Xianzong. Beberapa murid mengenali para pengolah pedang yang mendekat, yang merupakan dua orang yang sebelumnya mengendalikan roda keberuntungan. Tapi di hadapan formasi pedang yang mengerikan ini, tidak ada gunanya memiliki lebih banyak biksu. Seseorang menggelengkan kepala. Tidak, lihat dengan cepat. Cahaya dari 5 pedang raksasa perlahan memudar. Beberapa murid menyadari ada yang tidak beres. Aku sudah tahu. Mustahil memiliki formasi pedang yang tak terkalahkan seperti ini. Kelemahan aslinya adalah bahwa tidak bertahan lama, seseorang menyatakan. Setelah suara itu terdengar, dua pengolah pedang dari Cheng Xianzong mendarat dan dengan cepat mendekati formasi pedang. Mereka melompat ke tanah, pedang tajam mereka kembali ke tangan mereka saat mereka menghantam ke arah 5 pedang raksasa. Kelang! Kelang! Suara dua benda besi bertabrakan mengisi udara, disertai percikan api. Formasi pedang 5 elemen yang diperkuat. Kedua pengolah pedang itu mendarat lagi, berdiri di depan formasi pedang dengan alis yang berkerut. Kita tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Kita harus menunggu energi spiritualnya habis dan formasi ini akan pecah dengan sendirinya, salah seorang pengolah pedang mengamati setelah mempelajari situasi. Mereka memutuskan untuk tidak menyerang dengan kekerasan dan mundur. Nalantian merasa lega, karena dia telah berhasil mendapatkan kembali sedikit wajahnya. Meskipun serangannya gagal, dua pengolah pedang kuat dari Sekte Abadi juga gagal. Jika tidak, dia pasti akan benar-benar malu. Dia berjalan perlahan ke depan formasi pedang, memandang Chen Jingjing, dan berkata, Chen Jingjing, formasi ini akan pecah dengan sendirinya sebentar lagi. Saya menyarankan Anda untuk keluar dengan patuh. Saya pasti akan menunjukkan banyak cinta pada Anda.